Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan diketahui pria ini adalah Lu Cheng'an, anggota Flame Dragon Soul. Lu Cheng'an pun mengatakan kalau Li Wenxuan mengatur durasinya jadi 30 menit buat dirinya juga pasti bisa. Lalu Li Wenxuan memperingatkan Qianmo bahwa job keempatnya adalah kelas elemen Annihilation A. Dirinya memiliki kekuatan kerusakan sihir yang sangat kuat. Qianmo sebaiknya berhati-hati. Qianmo pun mempersilahkan Li Wenxuan untuk mengambil langkah lebih dulu. Mendengar hal ini, Li Wenxuan mengatakan bahwa dirinya sudah bergerak. Li Wenxuan pun bertanya, tidakkah Qianmo menyadarinya? Qianmo yang melihat formasi sihir di bawah kakinya pun agak kaget dan menilai bahwa Li Wenxuan bisa mengucapkan mantra secara diam-diam sambil berdiri diam. Li Wenxuan ternyata cukup terampil, dan skill yang dilepaskan Li Wenxuan adalah Ice Crystal Bat, menciptakan lingkaran di depan, memanggil sejumlah besar es untuk jatuh dan menyerang musuh. Setelah mengenai target, dia menimbulkan kerusakan atribut es dan memberi efek slow selama 10 detik. Anggota Flame Soul Dragon pun menyebut bahwa sepertinya Li Wenxuan menggunakan serangan diam-diam. Mereka pun bertanya-tanya soal latar belakang Qianmo hingga King Yamali membutuhkan serangan mendadak. Di samping itu, dalam pikiran Li Wenxuan, elemen es memiliki efek memperlambat. Kebanyakan orang tidak tahan terhadap serangan ini. Qianmo ini terlalu kuat, satu-satunya kesempatan dirinya adalah bergerak secara diam-diam. Hingga kini bongkahan es pun dijatuhkan, namun Qianmo dengan cepat menghindari bongkahan es ini. Menurut Qianmo, setelah perubahan job ketiga, the speed of void meningkat sebesar 200%. Dirinya dapat dengan mudah melarikan diri bahkan dengan efek slow. Li Wenxuan yang melihat pergerakan Qianmo pun agak kaget. Ini sama sekali tidak berpengaruh kepada Qianmo. Lalu di saat Qianmo berhasil menghindari semua serangan Li Wenxuan menyebut ini sangat bagus. Jika demikian, mereka akan lihat bagaimana Qianmo menangani skill ini. Li Wenxuan seketika menggunakan Domain of Darkness Expansion, di mana skill ini menghasilkan bola energi gelap yang menyerap semua cahaya dalam radius 20 meter, menimbulkan efek buta pada semua target di area tersebut. Li Wenxuan menilai bahwa skill ini dapat merampas penglihatan Qianmo. Sementara dirinya mengambil posisi menguntungkan untuk serangan balik. Namun nyatanya keadaan berbalik. Qianmo tiba-tiba muncul di belakang Li Wenxuan untuk melancarkan serangan diam-diam. Dan seketika skill backstep pun dilepaskan. Menyadari bahaya ini, Li Wenxuan seketika mengaktifkan skill lain, yaitu Ring of Revulsion, hingga membuat Qianmo terpukul mundur akibat pelindung ini. Salah seorang pun bertanya apa yang baru saja terjadi. Li Wenxuan menggunakan Domain Darkness Expansion. Rekannya pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, tapi sepertinya hasilnya seri. Anggota lain pun menyebut bahwa pertandingan ini sudah berlangsung selama 5 menit. Pemain pemula ini ternyata tidak buruk. Lalu Li Wenxuan bertanya kepada Qianmo, skill apakah itu tadi? Sepertinya bukan Breaking Rush. Qianmo menyebut bahwa itu adalah teleportasi spasial. Ini adalah skill yang datang dengan peralatan miliknya. Li Wenxuan pun menyebut bahwa peralatan Qianmo sangat bagus. Dirinya bahkan sedikit iri.
Tapi bombardir bola elemen ini adalah skill pengunci target. Dengan ini mereka akan lihat bagaimana pertahanan Qianmo. Saat Li Wensuan melepaskan sihirnya, Qianmo dengan cepat mengaktifkan Magic Reflection. Hal ini pun membuat Li Wensuan sangat kaget karena sihirnya kini kembali kepada dirinya sendiri. Li Wensuan menyadari bahwa itu adalah skill elementalis. Li Wensuan tidak menyangka Qianmo memiliki skill langka seperti itu. Hingga ledakan besar pun terjadi. Mereka yang menyaksikan hal ini menyebut bahwa ini keributan yang sangat besar. Dengan ini siapakah yang menang? Dan sebagian dari mereka melihat bahwa Li Wensuan yang terkena serangan telak. Sedangkan Lu Cheng'an bertanya-tanya apakah ini kekuatan seorang pemula. Lalu saat kepulan asap mulai memudar, keadaan Li Wensuan jadi berantakan. Li Wensuan menyebut ini luar biasa, tampaknya negara siang mereka telah menghasilkan talenta yang mengguncang dunia. Qianmo telah bertahan selama 5 menit. Dengan ini dirinya mengucapkan selamat datang kepada Qianmo. Qianmo sekarang adalah anggota resmi dari Flame Dragon Soul. Qianmo pun mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang diberikan oleh Li Wensuan. Lalu anggota lain pun bertanya mengapa rasanya Li Wensuan itu sendiri hampir tidak bisa berdiri. Dan kondisinya jauh lebih buruk daripada Qianmo. Li Wensuan pun nampak kesal melihat tingkah sombong mereka dan segera meminta mereka semua untuk berkumpul. Mereka yang melihat ekspresi Li Wensuan merasa bahwa mereka akan tamat. Mereka pasti akan mendapatkan pelatihan tambahan. Lalu Li Wensuan mengatakan bahwa dirinya yakin mereka semua telah melihat kekuatan Qianmo. Dengan ini apakah ada yang kurang yakin dan ingin mencobanya? Mereka semua pun menggelengkan kepala dan menyebut mereka telah yakin. Li Wensuan pun mengerti jika demikian dirinya menyatakan bahwa Qianmo telah menerima evaluasi kelas A dan akan menjadi kapten sekuat kelima dari Azure Dragon. Mereka pun kaget dengan pernyataan Li Wensuan mengenai kapten Azure Dragon. Flame Dragon Soul mereka hanya memiliki 4 kapten secara total. Dan setiap dari mereka adalah powerhouse kemajuan job yang hampir keempat. Pendatang baru ini kuat, tapi Qianmo baru naik ke job ketiga. Dia bergabung hari ini dan langsung diangkat menjadi kapten. Qianmo seketika bertanya apa maksud dari kapten sekuat Azure Dragon. Li Wensuan menyebut bahwa dirinya akan menjelaskannya nanti. Lalu Li Wensuan menegaskan serta meminta semua orang untuk mendengar. Mereka sekarang akan berlari 100 putaran di sekitar lapangan latihan dengan beban. Dan latihan dimulai sekarang. Mereka pun kaget dengan latihan ini. Mereka baru saja melakukannya kemarin. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya tidak termasuk di antara mereka yang menjelek-jelekan Li Wensuan. Li Wensuan pun menyebut itu omong kosong dan menambah 20 putaran lagi. Mereka pun seketika terdiam dan segera berlari memulai latihan. Lalu Li Wensuan pun mengajak Qianmo untuk pergi ke kantornya. Kemudian Li Wensuan mengatakan bahwa Qianmo mungkin belum tahu apa itu kapten sekuat Azure Dragon. Dirinya akan menjelaskannya sekarang. Di samping itu Qianmo sendiri berpikir dan ingat bahwa pengaturan seperti ini tidak pernah disebutkan dalam game di kehidupan dirinya sebelumnya. Li Wensuan menjelaskan bahwa di dalam Flame Dragon Soul, setiap anggota dari atas ke bawah memiliki gelar dragon yang sesuai. Gelar terkuat disebut Ancestral Dragon. Posisi ini hanya dapat dipegang oleh satu orang dan satu orang saja. Orang yang memegang gelar ini akan memikul tanggung jawab besar untuk memulihkan bangsa mereka dan memperluas wilayah. Jenius terakhir yang tak tertandingi yang mendapat gelar Ancestral Dragon telah gugur dahulu kala dalam perang besar melawan Demonic Beast. Di bawah Ancestral Dragon terdapat 4 kapten besar. Mereka disebut Azure Dragon. Hanya anggota yang menerima status kelas A yang memiliki kesempatan untuk memegang posisi ini. Hari ini Qianmo adalah yang kelima. Qianmo pun bertanya otoritas seperti apa yang dimiliki oleh Kapten Azure Dragon. Li Wensuan menyebutkan bahwa setiap Kapten Azure Dragon dapat membentuk regu pengawal pribadi berjumlah 10 orang. Anggota regu dapat dipilih oleh Qianmo. Di masa depan, jika ada misi besar, Kapten Azure Dragon juga harus memimpin pengawal secara pribadi untuk menyerang di garis terdepan. Mendengar hal ini, Qianmo bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah ini berarti dirinya bisa menjadikan rekan guildnya sebagai pengawal pribadinya? Lalu Li Wensuan kembali menjelaskan,
Lebih jauh lagi ke bawah adalah anggota tingkat B yaitu Yinglong. Mereka dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat atas dari Flame Dragon Soul. Anggota tingkat C yaitu Jialong adalah tulang punggung Flame Dragon Soul. Terakhir, ada anggota tingkat D. Mereka biasanya adalah pemula yang baru saja bergabung dengan Flame Dragon Soul. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menerima gelar Dragon paling umum. Mendengar hal ini, Qian Mo mengerti mengenai peringkatnya. Tetapi Li Wensuan seharusnya tidak perlu menaikkan dirinya ke posisi ini sejak awal. Li Wensuan mengatakan bahwa mereka melakukan ini untuk membuat Qian Mo berada dalam posisi sulit. Mereka perlu memaksa Qian Mo untuk membangun wibawa Qian Mo sendiri, agar Qian Mo dapat berdiri sendiri di masa depan. Dan tentunya hal ini tidak tanpa manfaat. Setiap tingkatan anggota dalam Flame Dragon Soul menerima pembaptisan khusus. Dan sekarang, sebagai Azure Dragon, Qian Mo juga dapat menerima pembaptisan ini yang dikenal sebagai Dragon Blessing. Qian Mo pun nampak bingung dengan Dragon Blessing ini. Li Wensuan menyebut bahwa batu-batu prasasti ini berasal dari benua apokalips dan muncul di dalam perbatasan negara Xia. Ketika para awak Kener menyentuhnya, mereka menerima bonus tempur yang kuat. Bisa dikatakan mereka adalah simbol keberuntungan negara Xia. Namun ada syarat untuk menerima pembaptisan. Pertama, kesetiaan kepada negara Xia. Kedua, memiliki kekuatan yang sesuai. Oleh karena itu, keputusan untuk menjadikan Qian Mo Azure Dragon bukanlah keputusan dirinya, melainkan pilihan dari prasasti keberuntungan nasional ini. Qian Mo yang mendekat pun menyebut bahwa ukiran naga pada prasasti ini dengan sisik dan tanduknya adalah gaya Yinglong tradisional dari negara Xia, bukan naga jahat dari barat. Li Wensuan pun sekarang meminta Qian Mo untuk meletakkan tangannya di atas prasasti Azure Dragon. Dan Qian Mo dapat menerima pembaptisan kekuatan Azure Dragon dan memperoleh amplifikasi yang sesuai. Dalam pikiran Qian Mo, mengenai kekuatan Azure Dragon jika bisa mengubah King Dai menjadi salah satu naga negara mereka, itu akan sempurna. Lalu saat Qian Mo menyentuh prasasti batu, tiba-tiba sebuah tekanan dari Azure Dragon pun muncul, dan nampak Qian Mo menahan tekanan ini. Li Wensuan yang melihat hal ini menyebut bahwa Qian Mo baru saja mengaktifkan Azure Dragon Blessing. Namun Li Wensuan bertanya-tanya mengapa Qian Mo sangat kesakitan. Mungkinkah prasasti itu belum mengakui Qian Mo? Li Wensuan yang memperhatikan tekanan yang diterima Qian Mo semakin berat pun bertanya apa yang sedang terjadi. Pembaptisan 4 kapten sebelumnya tidak menimbulkan keributan seperti ini. Mungkinkah dirinya salah menilai? Apakah Qian Mo belum mencapai level Azure Dragon? Dan dalam pikiran Li Wensuan, sepertinya ada kekuatan yang tak kasat mata yang menghalangi dirinya. Namun setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba aura Qian Mo seketika berubah dan meningkat. Dan visualisasi Azure Dragon pun kini masuk ke tubuh Qian Mo. Hingga sebuah gambar Azure Dragon muncul di punggung Qian Mo. Dan aura yang sangat besar pun kini menyelimuti Qian Mo. Li Wensuan pun nampak kaget dan menilai bahwa ini adalah tanda Azure Dragon. Qian Mo benar-benar mengaktifkan tanda Azure Dragon. Yang terakhir menerima pengakuan prasasti itu adalah Ancestral Dragon. Apakah ini berarti Qian Mo benar-benar memiliki potensi menjadi Ancestral Dragon? Surga benar-benar memberkati negara Xia. Anak laki-laki ini mungkin bisa memimpin negara Xia keluar dari kesulitannya. Lalu Qian Mo mengatakan bahwa dirinya merasakan kekuatan yang menggebu-gebu di seluruh tubuhnya. Namun di saat itu tiba-tiba dari cincin penyimpanan Qian Mo, King Dai tiba-tiba keluar. King Dai pun bertanya apa yang sedang terjadi. Dirinya tiba-tiba merasakan aura kuno. Dan di saat King Dai menatap batu prasasti, King Dai pun nyatanya juga mendapatkan blessing. Li Wensuan pun nampak kaget karena tiba-tiba seorang gadis naga muncul. Dan gadis naga itu muncul dari cincin penyimpanan Qian Mo yang sebenarnya Qian Mo memiliki gadis naga di dalamnya. Lalu kini sebuah notifikasi diterima oleh Qian Mo yang mengucapkan selamat atas penerimaan Azure Dragon Blessing. Tanda Azure Dragon meningkatkan semua statistik sebanyak 20 poin. Membuka skill eksklusif yaitu Azure Dragon Phantom. Saat digunakan dalam waktu singkat mengaktifkan kekuatan Azure Dragon. Meningkatkan semua kerusakan sebesar 20% termasuk kerusakan abnormal. Sekaligus mengurangi semua cooldown skill sebesar 30%.
sekaligus mengurangi semua cooldown skill sebesar 30% dengan durasi 10 detik, cooldown 3 hari. Lalu notifikasi lain menyebut bahwa kekuatan Azure Dragon merasakan aura spesies yang serupa tetapi asing, dan telah secara paksa mengubahnya menjadi salah satu jenisnya sendiri. Verdant Dragon atau naga hijau muda. King Dai telah berhasil berevolusi menjadi Azure Dragon tingkat 3. King Dai pun kaget dirinya berevolusi. Begitu juga dengan Qian Mo yang tidak pernah menyangka ini dan bertanya-tanya apakah ini bahkan bisa berfungsi seperti ini. Qian Mo mengatakan sebuah peningkatan 20 poin untuk semua statistik dan serangannya sekarang memiliki efek pasif Azure Dragon Phantom. Pembaptisan Azure Dragon ini luar biasa. Liu Wensuan pun menyebut itu sangat baik, dirinya akan pergi memberitahu yang lain, serta meminta Qian Mo untuk tidak kabur dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari misi besar akan diberikan. Qian Mo tidak boleh absen. Lalu Qian Mo bertanya kepada King Dai bagaimana perasaan King Dai sekarang. King Dai menyebut bahwa dirinya merasa jauh lebih kuat, serta beberapa gerakan yang belum pernah dirinya dengar muncul di pikirannya. Lalu kini notifikasi pun mengatakan bahwa Azure Dragon tingkat 3 King Dai adalah hewan peliharaan peringkat triple S, kualitas kelas superior. Sebagai tunggangan terbang, kecepatan geraknya meningkat sebesar 800%. Sebagai unit tempur dapat membantu tuannya dalam pertempuran. Kekuatannya setara dengan manusia awakan level 65. Dalam pikiran Qian Mo, kekuatan King Dai kini setara dengan kemajuan ketiga manusia. Spesies naga purba dari legenda negara Xia seperti Azure Dragon hanyalah hewan peliharaan peringkat triple S kelas tertinggi. Qian Mo pun kini bertanya-tanya apakah Yu Chan memiliki kualitas yang sama. Kemudian saat ini di ruang perang, Qin Fei Yu pun bertanya apa yang begitu penting sehingga Li Wensuan harus memanggil mereka. Hu Hansan pun mengatakan operasi perburuan akan segera dimulai. Semua orang akan sangat sibuk. Di Yuan Hao pun mengatakan bahwa untuk Li Wensuan si King Yamali kehilangan ketenangannya seperti ini. Sepertinya Li Wensuan telah menemukan kabar baik. Li Wensuan mengatakan bahwa dirinya tahu mereka semua sibuk akhir-akhir ini. Jadi dirinya tidak akan bertele-tele. Qin Fei Yu seketika memotong kata-kata Li Wensuan dan menebak apakah ini tentang Cheng Qianmo. Li Wensuan pun bertanya bagaimana Qin Fei Yu bisa tahu. Qin Fei Yu mengatakan bahwa dirinya menerima pesan hari ini bahwa Qian Mo telah melapor. Dirinya tahu mereka akan mendapatkan kabar baik. Dirinya hanya tidak menyangka akan secepat ini. Tapi dirinya masih sangat penasaran keajaiban apa yang telah Qian Mo lakukan kali ini. Li Wensuan menyebut bahwa dirinya baru saja menunjuknya sebagai kapten skuad kelima Azure Dragon. Hu Hansan pun kaget dengan hal ini. Qian Mo baru saja menyelesaikan kenaikan job ketiganya. Apakah Qian Mo memenuhi syarat? Di Yuan Shao pun membenarkan hal itu. Qian Mo bisa diasuh, tapi tidak perlu diperlakukan khusus sejak awal. Li Wensuan pun mengatakan bahwa dirinya tahu mereka akan bereaksi seperti ini. Tapi dirinya tidak memberinya perlakuan khusus. Mereka akan mengerti setelah melihat ini. Dan Li Wensuan pun menampilkan gambar Azure Dragon yang muncul di punggung Qian Mo. Di Yuan Hao pun sangat kaget melihat tanda itu. Apakah dirinya tidak salah lihat? Agar sesuatu dari legenda benar-benar muncul. Qin Fei Yu pun memuji Qian Mo dalam pikirannya. Qian Mo selalu berhasil melakukan hal-hal yang paling menakjubkan. Lalu Li Wensuan pun bertanya apakah ada yang masih berpikir dirinya memberi perlakuan khusus sekarang. Hu Hansan pun mengatakan bahwa gelar Ancestral Dragon telah kosong selama lebih dari 50 tahun. Mereka bisa melihat potensi itu dalam diri Qian Mo. Dia memang memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Di Yuan Hao pun membenarkan hal itu. Qian Mo mendapatkan rasa hormat dari dirinya. Qin Fei Yu seketika meminta Li Wensuan untuk menyertakan Qian Mo dalam operasi perburuan dalam 5 hari. Dan berikan Qian Mo misi tingkat wakil kapten. Qian Mo mungkin tidak memiliki pengawal pribadi, tetapi dengan kekuatan individunya, Qian Mo seharusnya dapat berkontribusi. Li Wensuan pun mengatakan bahwa mereka hanya menunggu Qin Fei Yu memberi aba-aba. Kali ini mereka harus menunjukkan kepada bangsa ini terbuat dari apakah mereka. Dalam pikiran Qin Fei Yu berharap ekspedisi pertama Qian Mo akan membawa kehormatan bagi negara Xia.
Kemudian keesokan harinya ekspedisi pun dimulai dan Qianmo benar-benar diikut sertakan. Qianmo seketika bertanya kepada Li Wensuan kemana mereka akan pergi. Li Wensuan pun meminta Qianmo untuk tidak terburu-buru. Mereka sudah sampai di tujuan mereka. Dan segera mengajak semua orang untuk berangkat. Semuanya pasti sudah tiba sekarang. Qianmo pun bingung dengan situasinya. Qianmo mengatakan melompat tanpa parasut persis seperti yang Li Wensuan harapkan dari gaya Flame Dragon. Ini menarik dan segera Qianmo juga ikut terjun dari atas pesawat. Qianmo yang melihat situasinya pun menilai bahwa sepertinya cukup banyak orang datang kali ini. Dirinya benar-benar ingin tahu apa misinya. Lalu kini seseorang mendekat dan menyapa Qianmo. Qianmo seketika bertanya siapakah dia. Orang ini pun mengenalkan diri sebagai Zhang Feixiong, seorang Kapten Azure Dragon. Dirinya dengar Qianmo juga Kapten Azure Dragon yang baru. Qianmo masih sangat muda, sangat menarik. Dan Zhang Feixiong pun pamit pergi lebih dulu kepada Qianmo. Dalam pikiran Zhang Feixiong, setiap kali ada rekrutmen baru untuk misi, mereka mengatur tantangan pendaratan seperti ini. Siapapun yang mendarat lebih elegan dianggap semakin kuat. Saatnya memberi Qianmo itu sedikit kejutan. Dan Zhang Feixiong pun menggunakan pukulannya untuk meredam jatuhnya serta menghancurkan permukaan hingga mendarat dengan sempurna. Lalu anggota yang ikut mendarat pun mengucapkan terima kasih kepada Kapten Zhang Feixiong karena pukulannya. Kalau tidak, pendaratan itu akan sulit. Anggota lain pun membenarkan hal itu, beruntung ada Kapten Zhang Feixiong di sini. Sehingga pendaratan menjadi mudah. Zhang Feixiong pun mengatakan bahwa itu bukan apa-apa dan meminta mereka untuk bergerak dengan cepat. Zhang Feixiong pun kini penasaran bagaimana wakil kapten baru itu akan mendarat. Jika Qianmo tersandung sebagai seniornya, dirinya pasti tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Namun nyatanya Qianmo telah mendarat sempurna di sebuah batu dan mengatakan bahwa Kapten Zhang Feixiong mendarat begitu meriah. Bukankah akan menjadi masalah jika musuh melihatnya? Zhang Feixiong pun seketika kaget melihat Qianmo telah mendarat dengan sempurna serta berpikir, Qianmo tidak ada bab serta peralatan, tidak ada peredam gaya. Zhang Feixiong pun bertanya-tanya teknik apa yang Qianmo gunakan untuk mendarat dan kapter berakhir.